Saya rekam dulu ya, nanti kalau suatu saat dibutuhkan. Nanti bisa. Baik, kita masuk pembahasan berkenaan dengan penalaran. Nah, pembahasan ini merupakan bagian penting disampaikan di dalam bab-bab awal, terutama di bab kedua, sebelum memasuki lebih khusus bab-bab yang lebih spesifik berkenaan dengan akuntansi itu sendiri. Nah, di bab penalaran ini banyak hal yang akan kita pelajari, terutama aspek berkenaan dengan bagaimana kita menggunakan statement-statement ataupun asersi atau satu bentuk pernyataan-pernyataan dan kaitannya dengan satu pernyataan yang lain. Nah, ini yang penting ya, karena kita merupakan bidang yang sangat berkaitan dengan satu bentuk value tertentu. Tetapi di sisi lain ada aspek-aspek yang sifatnya teknis. Nah ini, karena kombinasi ya. Nanti kita akan lihat di bab berikutnya bahwa akuntansi ini bagian dari satu tools yang merupakan teknologi ya, satu bentuk teknologi yang di dalamnya ada gabungan antara aspek yang sifatnya teknik atau engineer ya, yang di dalamnya ada aspek-aspek prinsipal dan ada yang sifatnya customize atau unsur-unsur arts ya, atau unsur-unsur yang sifatnya seni, unsur-unsur berkenaan dengan aspek karsa, rasa gitu. Tetapi tidak seluruhnya. Sebagaimana mungkin ada definisi yang sifatnya monoton dari akuntansi. Tetapi dalam faktanya sebetulnya akuntansi ini merupakan satu bentuk tools yang kita bisa gunakan dalam pengelolaan informasi ya secara umum. Nah, pengelolaan informasi ini tentu akan menyangkut berkenaan dengan pernyataan, laporan, terus kemudian fungsi, kegunaan, dan tujuan dari pengolahan data itu. Nah, sehingga di sana akan ada juga irisan berkenaan dengan bagaimana mengelola informasi keuangan. Nah, informasi keuangan yang disajikan ini tentu akan berkaitan dengan mindset, orientasi, goals, serta bentuk penyajian dari informasi itu. Meskipun datanya sama gitu, sehingga data yang sama bisa kita gunakan untuk internal di dalam pembahasan-pembahasan akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan secara bersamaan data itu juga bisa kita olah secara berbeda untuk tujuan yang sifatnya eksternal dalam bentuk laporan keuangan yang ada standarisasinya. Nah, disinilah pentingnya penalaran itu. Nah, dalam teknisnya penalaran ini merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Nah, ada berpikir logis dan sistematis. Logis berarti pertimbangannya adalah nalarnya itu ada pertimbangan logisnya, kelogisannya atau masuk akalnya gitu. Dan ada unsur sistematisnya. Nah, tidak boleh loncat-loncat atau sejam conclusion ya, atau yang sifatnya konklusi yang sifatnya tidak tepat. Nanti kita akan lihat beberapa hal itu. Karena ini juga berkaitan dengan model-model informasi dan komunikasi juga. Nah, berpikir logis dan sistematis ini untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan, suatu bentuk belief atas suatu pernyataan atau asersi. Nah, dalam penentuannya secara logis dan objektif ini, apakah suatu pernyataan ini valid, benar atau salah, sehingga pantas untuk diyakini atau dianut. Nah, mungkin tidak disampaikan di beliau ya, bahwa lebih ditekankan kalau saya kok prefernya penggunaan istilah pernyataan atau kalimat yang valid ya. Meskipun nanti dalam konteks sosial atau dalam konteks keyakinan belief ini ada yang sifatnya merujuk pada satu kebenaran yang mutlak gitu ya. Misalnya dalam hal ini adalah agama, belief
believe or not atas keyakinan atau konsep agama tertentu. Tetapi dalam hal ini yang diarahkan atau maksud yang lebih spesifik itu adalah valid atau tidaknya statement itu, logis atau tidak. Nah, sehingga kelogisan nanti ada parameternya, terus kemudian kalau statement atau kalimat itu ada yang tidak logis atau tidak sistematis, nah kemungkinan konklusi atau statementnya ada masalah di dalam. Nah, ini. Nah, memang tidak bicara belief atas agama tertentu ya. Mungkin belief atas agama itu kan atas true or false ya. Benar atau salah ya. Benar atau salah berkenaan dengan satu keyakinan ya, keyakinan tertentu. Nah, tetapi lebih tepat dalam pembahasan atau bagian ini lebih mengarah pada belief atas valid atau tidaknya suatu pernyataan tadi. Nah, kalau valid maka kita bisa menerima, kalau tidak maka sebaliknya. Ya, misalnya statement atau pernyataan atau laporan, misalnya laporan keuangan, misalnya kita buat secara langsung, bahwa kondisinya, logisnya ya, bahwa orientasi berbisnis atau perusahaan itu kan profitnya itu diperoleh karena revenue lebih besar daripada expense-nya. Nah, sehingga akan ada profit atau income atau margin itu tadi. Tapi bagaimana kalau minus? Nah, ini secara umum kalau kita lihat bisa saja apabila perusahaan atau entitas itu punya modal, expense-nya yang dikeluarkan banyak, tetapi income yang diperoleh sedikit sehingga akan ada minus. Nah, minus ini yang nanti disebut dengan kerugian atau di sektor publik misalnya disebut sebagai defisit. Nah, defisit ini siapa yang akan membiayai atau menanggung? Dalam konteks perusahaan, tentu pemilik modal atau pemegang saham. Nah, dalam konteks sektor publik, siapa yang menanggung? Nah, ini. Nah, statement ini kalau kita gunakan laporan laba rugi di entitas publik, maka tidak nalar, tidak masuk akal, gitu. Tidak valid itu statement itu. Statement ada laporan laba rugi, karena memang orientasi sektor publik itu bukan laba rugi, tapi bisa saja dimungkinkan penerimaannya lebih kecil daripada pengeluaran. Contoh ya negara kita, gitu. Setiap tahun anggarannya pasti. Kenapa? Ya karena memang penggunaan anggaran defisit ya, rezim defisit ya. Defisit budget rezim yang digunakan. Kenapa sih mau utang terus ya? Karena memang defisitnya itu, rezim defisitnya itu merupakan mindset utama. Yang penting belanja dulu, yang penting banyak dulu. Nah, kenapa jangan kok tidak bisa dikurangi atau tidak usahlah kita berutang, tidak usahlah kita defisit, yang penting seadanya. Ya tidak mungkin. Kenapa? Karena mainstream atau mindset dari ekonomi kapitalis yang kita jalankan itu harus mengejar pertumbuhan. Mengejar pertumbuhan itu ya berarti budget atas expense-nya itu harus bisa menjangkau pertumbuhan yang akan ditarget tadi. Beda kalau kita nggak mau tumbuh gitu ya. Ya udah, kalau nggak mau tumbuh ke atas atau ke samping, ya nggak usah ngoyo gitu. Kalau tumbuh ke atas kan berarti harus exercise ya, harus ke gym gitu ya, atau ke yoga gitu. Nggak tahu yoga bisa tumbuh ke atas lah ya. Biasanya sih cuman luas-luas saja ya. Nggak ada mas yoga ya, ya ada apa sih. Biasanya ibu-ibu yang suka yoga. Nah, atau tumbuh ke samping. Nah, kalau ini kan ada target berapa piring sehari. Nah, kalau nggak mau ke sana ya nggak usah target bodybuilder ya, misalnya harus six pack. Kalau nggak bisa ya one pack aja nggak apa-apa lah. Six pack-nya itu kan harus 6 kotak ya. 6 kotak itu ya harus latihan, nggak tahu kalau Deddy Corbuzier berapa kali sehari. Setiap hari katanya sih exercise gitu, mungkin sejam 2 jam. Mungkin Mas Rizaldi pengalaman ya, tapi nggak tahu, saya nggak pernah ada program six pack ya. Mungkin cukup one pack aja sih, saya believe in one pack aja, tidak believe in six pack. Nah itu apa namanya, gitu aja udah laku. Kembali lagi sini. Nah yang kayak gitu, nggak ada program kayak gitu, bisa saja namanya
publik tadi yang ada di Indonesia itu tidak punya target pertumbuhan, ya udah nggak usah hutang. Tapi statement atas penyusunan laporan yang membedakan, mengkomparasikan antara penerimaan dan pengeluaran tidak bisa disebut dengan laporan laba rugi tadi, karena memang orientasinya bukan itu, dan yang dijalankan itu adalah suatu aktivitas yang sifatnya budgeting, sehingga sebenarnya ya laporan realisasi, laporan operasional atau laporan aktivitas. Nah itu, ini bukan percaya atau tidak percaya ya, yakin atau tidak yakin, believe atau tidak atas true or false-nya ya, tetapi lebih pada valid atau tidaknya statement itu. Nah ini, dalam penalaran, struktur penalaran terdiri masukan, proses, dan keluaran. Adapun unsur untuk komponen penalarannya ini ada pernyataan atau asersi, kemudian keyakinan atau belief. Prof. Suarjono memberikan point out bahwa keyakinan ini beda dengan opini ya. Keyakinan karena kepercayaan ini karena muncul karena logikanya masuk atau masuk akal atau sesuai nalar. Ya mazhabnya Cak Lontong lah, yang penting mikir gitu aja. Mau mikir, kalau nggak mau ya nggak mikir. Nah, dan ada argumen atau satu bentuk, kalau argumen mungkin lebih bisa mengarah ke opini ya, tapi argumen ini nanti kita akan bahas berbeda ya. Nah, proses struktur penalaran ada masukan, asersi ini sebagai elemen, ada asersi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, argumen ini yang merupakan bentuk dari satu proses penalaran yang akan mengkaitkan antara asersi satu dan yang lain dalam bentuk inferensi. Inferensi ini berarti ada logika untuk mengaitkan antara satu asersi dengan yang lain. Logikanya apa ya? Apakah ada hubungan? Apakah ada istilahnya ada keterkaitan, dan seperti apa keterkaitan itu. Dan outputnya, keluarannya ini adalah keyakinan tadi. Keyakinan bahwa asersi ini konklusi benar atau valid. Kalau saya lebih ininya valid ya, valid dalam artian statementnya logis gitu. Dan sekali lagi bukan benar dalam artian percaya atau tidak percaya. Tapi sebetulnya kita juga bisa menggunakan nalar ini sebagai instrumen untuk mempercayai atau tidak agama kita. Kalau banyak sesuatu yang kontradiktif, ya ini nggak masuk akal. Tapi kalau agama kita memberikan panduan yang sifatnya logis, tidak ada kontradiktif di sana, nah maka kita bisa meyakini atau belief itu semakin kuat ya, keyakinan kita itu semakin kuat. Bukan karena sebagai dogma. Ini yang terjadi di Eropa pada waktu itu ya, di Dark Age, di zaman ke-8, di mana dogma itu mendominasi daripada pengetahuan. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang meyakini atau melihat fenomena alam semesta ini tidak sesuai dengan dogma mereka. Dogma mengatakan ya bumi itu datar, flat earth. Nah, padahal nggak seperti itu. Faktanya nggak demikian. Terus kemudian bumi sebagai pusat tata surya. Faktanya nggak seperti itu. Nah ini kan tidak masuk akal ya, sehingga mereka lebih memilih sekuler saja. Nah, masalahnya bekas-bekas dari Renaissance pada masa kebangkitan atau pada masa pencerahan ya, karena mereka lepas dari kegelapan dogma agama menuju pencerahan sains dan pengetahuan atau teknologi, itu juga masalahnya adalah menghampiri atau menjangkiti sebagian dari kita ya. Ya, tapi masih ada juga dogma-dogma atau nalar-nalar yang mencoba menalarkan sih, meskipun tidak nalar juga, cenderung konspirasionis. Itu ke flat earth tadi, masih ada yang meyakini bahwa bumi itu datar, masih ada yang meyakini bumi itu sebagai pusat tata surya. Masih ada yang meyakini bahwa fenomena-fenomena tertentu ini ya masih ya termasuk meyakini rasi bintang, rasi bulan, rasi
zodiak tertentu. Nah ini nggak logis itu, jangan percaya ya. Nanti kalau ada apa yang mengatakan zodiak atau ini itu, nah, itu nggak logis itu. Nah gitu ya. Kalau kalau bintang atau bulan punya rasi tertentu ya manusia punya karakter itu hanya dogma saja. Nyatanya nggak seperti itu kan. Jadi kalau bulan ya datangnya setiap bulan ya memang namanya juga bulan. Baik mas-mas atau mbak-mbak ya percayalah adanya datang bulan ya. Bulan datang setiap bulan. Kecuali kalau nggak datang malah bingung. Nah, kembali ke sini prosesnya ini ada keluaran, ada yang berupa konklusi. Nah, arti penting argumen yang ada di sini, yang di proses bagian tengah ini merupakan serangkaian asasi yang beserta inferensi atau penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Kesimpulan dinyatakan pula dalam bentuk asersi. Sehingga ada asersi atau pernyataan-pernyataan, terus kemudian ada argumen itu yang menghubungkan antar pernyataan tadi, terus kemudian ada simpulan yang berupa asersi. Kalau di sini dicontohkan ada 3 asersi awal yang berupa masukan, terus kemudian ada argumen dalam bentuk inferensi yang mengaitkan antar 3 asersi ini, dan konklusinya merupakan satu asersi atau satu pernyataan. Ini merupakan bukti rasional akan kebenaran atau validitas suatu pernyataan. Validitas, kebenaran, validnya, bukan true on false-nya ya, tetapi validnya tadi. Argumen ini membentuk, memelihara, atau mengubah keyakinan. Nah, kalau argumennya berdasarkan penalaran ini logis, biasanya akan terbentuk keyakinan, satu keyakinan yang kokoh, yang baku. Tapi sebaliknya, kalau argumen atau penalarannya tidak logis, ya akan melemahkan argumennya tadi atau keyakinannya. Dia tidak akan mendapati kondisi di mana dirinya melihat asersi atau pernyataan itu yang tidak sejalan dengan logikanya. Yang pertama berkenaan dengan asersi, ini penegasan tentang sesuatu hal atau realitas yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau ungkapan. Nah, bentuk kalimat dan ungkapan yang kita lihat ini nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa mendeskripsikan atau memahami satu pernyataan itu secara logis atau tidak. Ada pengkuantifikasian asersi untuk membatasi asersi yang universal atau umum menjadi spesifik dan menentukan hubungan inklusi, eksklusi, dan saling isi. Nah, pengkuantifikasian ini artinya bahwa hal-hal yang sifatnya kualitatif harus mampu dikuantifikasikan. Nah, pengkuantifikasinya tidak harus dalam bentuk unit per unit ya, tetapi batasan tadi. Batasannya. Ada batasan pengkuantifikasi ini sedikit, banyak, tidak semua, beberapa, terus kemudian semua, yang itu bentuk pengkuantifikasian untuk memudahkan melakukan inferensi ataupun keterhubungan antara satu asersi dengan yang lain. Kalau enggak, maka ya akan kesulitan untuk mendapati kondisi ini. Kemudian penyajian asersi, ini makna atau artinya semua badan usaha, misalnya ini statement, semua badan usaha milik negara adalah perusahaan pencari laba. Struktur atau bentuknya berarti yang pertama, semua ini kuantifikasi badan usaha milik negara misalnya ini adalah bentuk asersi A, adalah perusahaan pencari laba. Ini adalah asersi B atau pernyataan B. Nah, pernyataan ini valid atau tidak? Nah, ini yang menjadi bahan dasar atau menjadi hal penting dalam topik penalaran ini. Nah, struktur atau bentuknya bisa kita
bisa kita sederhanakan. Semua A adalah B. A ini adalah statement atau asersi badan usaha milik negara. B ini adalah perusahaan pencari laba. Statement ini juga bisa dibuat dalam bentuk diagram. Asersi ini bisa dibuat dalam struktur atau bentuk yang sederhana, bisa juga dibuat dalam bentuk diagram. A adalah asersi tadi, semua badan usaha milik negara. Dan B adalah asersi yang kedua, perusahaan pencari laba. Hubungannya apa? Semua A adalah B. Berarti A ini masuk dalam lingkaran B. Hubungannya akan mudah diilustrasikan atau digambarkan seperti ini. Ada juga yang merupakan bentuk eksklusi, misalnya tidak satu pun A adalah B. Nah, sehingga sama dengan asersi ini, tidak satu pun B adalah A. Nah, hubungan antara lingkaran B dan A ini terpisah. Ini hubungan sifatnya eksklusif. Ada juga hubungan yang inklusif. Nah, inklusif ini misalnya semua A adalah B, tapi dapat bermakna tidak semua B adalah A. Nah, hubungan yang inklusif seperti di contoh pertama ini, nanti diilustrasikan seperti ini. A yang merupakan merah itu bagian dari B, lingkaran B yang merupakan biru tadi. Nah, bisa juga hubungan saling isi atau ada irisan ya. Nah, sebagian A adalah B gitu. Tetapi tidak semua A itu B. Nah, bisa juga statementnya itu. Nah, hal-hal yang ini merupakan hubungan ataupun satu mekanisme inferensi atas dua bentuk asersi tadi. Nah, beberapa A adalah B. Nah, tanpa diagram, maka tidak diketahui apakah ini statement yang umum atau menggantung ibaratnya. Kita tidak, apabila hanya sekedar dinyatakan beberapa A adalah B, maka kita tidak bisa memahami secara utuh, gampangnya seperti itu. Nah, dan tidak ada batasan, tidak ada ilustrasi, terus kemudian tidak ada kelengkapan atas asersi itu yang bisa menjadi pijakan kita untuk mengikuti atau meyakini statement itu valid atau tidak. Nah, maka ada kondisi di mana apabila disebutkan beberapa B adalah A, tidak bisa diketahui ada sebagian A yang bukan B, ada nggak seperti itu? Karena beberapa B itu adalah A, beberapanya. Semua adalah B, apakah A ini adalah B? B sama dengan A, nah ini. Beberapa B adalah A, beberapa itu bisa semua, bisa sebagian. Ada asersi yang menyangkal semua B adalah A. Atau bisa dibuat asersi yang menegaskan tidak semua B adalah A. Disebutkan beberapa tadi berarti tidak semua. Bisa semua, bisa tidak semua. Nah, beberapa B adalah A tidak selalu sama dengan tidak semua B adalah A. Nah, ini kalau yang pola pikirnya visual nanti rotok mumet. Ini apa sih Pak? Mau bulat-bulat. Ya inilah katanya apa? Disebut intelektual sukses itu kalau pendengarnya merasa bingung, lah itu disebut intelektual yang sukses. Tapi kalau yang bisa memberikan pemahaman itu bukan intelektual. Motivator ya, semangat, penyemangat. Kalau diilustrasikan bisa ada dua kemungkinan ya. Beberapa A adalah B, ya beberapa B adalah A. Itu secara umum bentuknya seperti ini. Beberapa B adalah A. Ya seperti ini. Bisa juga seperti ini, beberapa B adalah A, yang gambar yang sampingnya. Kalau yang dimaksud ini, maka asersi konklusinya itu menyangkal semua B adalah A.
berarti tidak atau menegaskan tidak semua B adalah A. Ya. Beberapa B itu kan bisa digambarkan seperti ini. Itu adalah A. Atau juga yang seperti ini, yang sebelah kiri, sebelah kanan tadi. Nah, apa namanya, hal-hal yang sifatnya logis atau rasional, katanya sih lebih didominasi apa ya, bukan gender bias sih, tapi katanya lebih didominasi cowok gitu. Cowok punya logika lebih ini katanya sih. Tapi kalau cewek kan perasaan, lebih baperan. Jadi konklusinya apa sih Pak intinya? Atau sepertinya apa sih ya? Apa namanya? Ya ini fungsinya mungkin hikmahnya ya. Cowok banyak apa punya kemampuan nalarnya itu lebih ini daripada cewek mungkin ya, untuk memberikan banyak muter-muternya. Kalau diskusi tema ini saya jadi inget Cak Lontong terus ya mikirnya. Mungkin pernah ada yang dengar juga yang apa, padahal dulu diundang Pak Wikan ya, Cak Lontong ini ikut acaranya, iya benar, cowok selalu salah yang cewek selalu benar. Eh apa namanya, ketika dia ditanya istrinya, ini jadi apa, jadi istri itu kan ingin istrinya ya, kata dia sih ya, kata dia, saya jadi istri, alhamdulillah punya istri solihah, istri adalah ini ya, adalah perhiasan dunia gitu. Makanya hiasilah dia dengan perhiasan-perhiasan yang baik gitu ya, belikanlah emas gitu ya. Tapi Cak Lontong nggak kalah ya, nggak kalah ngelasnya gitu. Saya diem aja gitu. Kenapa ya? Karena diam adalah emas ya. Kalau istrinya minta emas ya saya jawabnya dengan diam aja gitu. Ya itu jawabannya atau itu hasilnya. Mungkin nanti ada yang pengen jadi stand up komedi versi cewek boleh juga. Sebagai apa ya? Sebagai kompetitor Cak Lontong. Dia menghegemoni dengan cara itu. Oke, kembali ke sini ya. Logika ini statement beberapa B adalah A ini, bisa yang sebelah kiri atau yang kanan. Sebelah kiri atau yang kanan. Terus kemudian untuk evaluasi istilah misalnya, ini contoh-contoh dari beliau. Makanya di buku Pak Suarjono ini sangat sensitif ya istilah-istilah itu. Beliau juga yang terutama juga yang menginisiasi atau yang memperjuangkan ya lebih tepatnya penggunaan kos, pertanggungjawaban, dan istilah-istilah yang di Indonesiakan yang dari bahasa-bahasa dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ada statement seperti ini misalnya, interpretasi meja bundar biru atau blue round tables. Nah, maka harus diurutkan ya, diurutkan secara tepat ya. Ada meja bundar, ada meja dan bundar biru. Maka ilustrasinya digambarkan ini seperti yang sebelah kiri. Blue round table, berarti kumpulan meja-meja bundar. Nah, meja bundar, ini semuanya kan ada meja bundarnya. Semuanya adalah meja bundar dalam populasi ini. Nah, tapi yang disoroti adalah yang bentuknya biru. Nah, berarti yang 4 ini. Ya. Sebaliknya, kalau istilahnya atau namanya diganti meja biru bundar atau round blue tables, maka meja biru semuanya bentuknya biru, jadi observasi ya, menjadi populasinya. Tapi yang diambil atau yang sampelnya ibaratnya itu yang bundar saja. Nah, hal yang demikian sama kalau kita misalnya menyebutnya sama-sama seperti ini ya. Pernyataan statement atau ilustrasi 1 dan 2.
itu sama-sama mengamati atau sampelnya itu sama, bundar dan birunya itu. Nah, tetapi apabila kita lihat dari populasinya, maka kondisi yang pertama, yang kedua ini sangat dipengaruhi oleh urutan istilahnya tadi, penggunaan kata tadi. Meja bundar yang biru, maka populasinya adalah meja bundarnya, terus kemudian yang disorot adalah yang birunya. Sedangkan untuk yang meja biru yang bundar, populasinya adalah meja biru, semuanya bentuknya warnanya biru gitu. Sedangkan yang disoroti atau yang dipertegas itu adalah yang bundarnya. Nah itu. Nah istilah-istilah ini akan berdampak ya tentu pada maknanya itu tadi atau artinya tadi. Nah begitu juga ini beliau juga selalu menyampaikan certified public accountant ini bahasanya ya bersertifikat akuntan publik, bukan akuntan publik yang bersertifikat. Nah itu selama ini digunakan beberapa oleh IAI dengan istilah yang tidak sesuai. Nah, harusnya untuk CPA termasuk cost of goods sold itu ya, dia menyampaikan bukan harga pokok penjualan tapi cost barang terjual, cost of goods sold, cost barang terjual, bukan harga pokok penjualan. Begitu juga dengan CPA, Certified Public Accountant, berarti akuntan bersertifikat, akuntan publik. Nah, di dalam mengidentifikasi jenis dan fungsi asersi, nah, jenis asersi ini ada asumsi, ada hipotesis, ada pernyataan fakta. Fungsi asersi sebagai pernyataan premis dan konklusi. Kaidah atau prinsipnya, kredibilitas konklusi tidak dapat melebihi kredibilitas terendah premis-premis yang diajukan dalam argumen. Bila salah satu premis adalah asumsi, status konklusi paling tinggi merupakan asumsi pula. Nah, kalau tadi ada asersi ini adalah inputnya, nah konklusi tadi kan ada 3 asersi, terus kemudian diolah dalam satu logika, dalam proses itu menjadi satu asersi, maka keberadaan asersi yang sifatnya konklusi tadi, ini derajat kepercayaan atau validitasnya itu akan sangat bergantung pada komponen-komponen asersi tadi. Kalau semuanya benar, logika yang dibangun ini juga benar, maka konklusinya bisa benar. Tetapi tidak bisa sebaliknya. Nah ini nanti akan kita lihat, kalau semuanya salah, bagaimana cara reasoningnya atau logikanya, dan bagaimana nanti konklusinya. Nah ini. Nanti akan mempengaruhi seberapa jauh keyakinan tadi. Keyakinan itu sendiri dalam konteks ini, dalam konteks penalaran oleh Profesor Arjono ini merupakan bentuk kebersediaan untuk menerima bahwa suatu asersi adalah benar atau valid tanpa memperhatikan apakah argumen valid atau tidaknya, atau apakah asersi tersebut benar atau tidaknya. Yang penting yakin saja. Yang penting belief atau yang penting percaya. Nah, proprietaritas keyakinan itu merupakan atribut atau karakter-karakter dari keyakinan itu. Ada keadabenaran, ada aspek keadabenaran. Kalau di bukunya istilah bahasa Inggrisnya apa ini? Keadabenaran. Biar kita juga tahu sumber yang beliau maksud ya. Ada atribut dari keyakinan itu. Keadabenaran berarti bisa benar atau bisa tidak. Nah, istilahnya plausible. Asersi harus ada benarnya. Kalau tidak benar atau tidak ada unsur kebenaran, nah maka kecenderungan orang tidak meyakini ya gitu. Plausible ya, atau keadabenaraan atau plausibility. Suatu asersi bergantung pada diketahui tentang isi asersi atau pengetahuan yang mendasarinya. Misalnya ada statement ya tadi bahwa bumi itu datar. Ada benarnya karena dia meyakini atau melihat secara fakta bahwa sejauh mata dia memandang ya bumi itu datar gitu. Nah itu berarti keadabenaran. Bisa saja itu
dia menganggap atau meyakini itu benar statement bahwa bumi itu datar. Bukan pendapat atau yang sifatnya opini tadi, terus kemudian bertingkat, ada tingkatan-tingkatan yang menunjukkan semakin tinggi tingkatan itu akan menguatkan keyakinan. Berbias atau nanti bisa menimbulkan subjektivitas, bermuatan nilai, ada value tertentu, terus kemudian berkekuatan berarti ada magnitude-nya, ada strength-nya, kemudian veridical atau veridicality, tingkat kesesuaian keyakinan dengan realitas, nah berarti realitas dan keyakinan tadi, dan berketertempaan atau malleability, kelentukan keyakinan berkaitan dengan mudah tidaknya keyakinan tersebut diubah dengan informasi yang relevan. Nah, bisa juga artinya kalau sudah berjenjang atau bertingkat, berarti kalau semakin dia melihat atau mengkonfirmasi statement itu sesuai dengan fakta atau nalarnya, maka semakin tinggi tingkat keyakinannya, akan meningkat lagi. Nah, autonomi argumen seperti ini, ada premis 1, 2, 3, kemudian ada asersi yang satu dengan yang lain dibuat suatu inferensi, dan muncul asersi yang tadi. Seperti proses tadi, ada masukan input adalah asersi 1, 2, 3, ada proses inferensi atau reasoningnya atau logikanya, dan muncul ada satu konklusi. Nah, indikator argumen dalam satu argumen atau penalaran yang kompleks tidak selalu mudah untuk mengenali premis dan konklusi. Indikator premis ini ada atributnya, oleh karena mengingat, dengan asumsi bahwa jika kalau asersi tadi ada kuantifikasi. Nah, kuantifikasi berarti sebagian, seluruhnya, atau sama gitu kan, atau tidak sama sekali dan seterusnya. Nah, ini untuk argumen atau logika tadi, inferensi yang ada di proses itu, ada indikator premis, indikator konklusi, dan cara pengenalannya. Untuk indikator premis ada oleh karena, dan indikator konklusi oleh karena itu, dengan demikian, dan seterusnya. Cara mengenalinya ada prinsip kaidah interpretasi yang terdukung. Principle of charitable interpretation. Prinsip atau kaidah ini ketika melakukan satu inferensi atau mengaitkan satu asersi dengan yang lain, maka ada dukungan atas logika tadi. Nah, jenis argumennya ada deduktif dan non-deduktif. Beliau membagi menjadi dua. Meskipun pada umumnya lawannya dari, atau ibaratnya kontranya dari deduktif itu induktif, tapi kalau dalam kondisi ini atau dalam pembahasan ini beliau membagi ada yang sifatnya deduktif dan non-deduktif. Yang non-deduktif ini sebagai bagian dari inferensi tadi atau argumen itu, ada yang sifatnya, ada yang induktif, ada yang analogi, dan ada yang sebab akibat. Argumen deduktif ini simpulannya diturunkan dari rangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar. Nah, biasanya disebut premis, baik mayor maupun minor. Pada umumnya berstruktur silogisma sehingga disebut argumen logis. Argumen yang dimaksud di sini silogisma itu berarti keterkaitan satu dengan yang kedua atas asersi itu masuk akal, gitu, logis. Misalnya ada statement premis mayor dan minornya. Mayornya ini semua binatang menyusui ini berparu-paru. Premis minornya kucing adalah binatang menyusui. Nah, konklusinya ini adalah kucing pasti berparu-paru. Nah, kalau ilustrasi di gambar 2.9 nggak disertakan oleh video ini. Ini ada premis dari penyusunan laporan keuangan. Nah, ada premis 1, 2, 3, 4, hingga konklusi. Misalnya premis 1, investor dan kreditor merupakan pengambil keputusan dominan dalam perekonomian yang didasarkan pada mekanisme pasar. Premis 2-nya, agar investor dan kreditor bersedia menanamkan modal dalam suatu perusahaan, harus disediakan informasi tentang perusahaan kepada investor dan kreditor. Premis ketiganya,
Keputusan investasi dan kredit memerlukan informasi tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan membayar utang. Premis keempat, kemampuan perusahaan membayar utang dapat ditunjukkan dengan informasi likuiditas, solvensi, profitabilitas yang ada dalam laporan keuangan. Sehingga konklusinya, laporan keuangan harus memuat elemen aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, rugi, untung, investasi pemilik, distribusi pemilik, dan laba. Ini merupakan penalaran deduktif dalam konteks akuntansi ya. Nah, nanti disusun dari yang mayor ke minor gitu. Nah, ini premis mayornya, terus kemudian premis minornya. Kriteria kebenaran argumen deduktif, kebenaran di sini valid tadi ya. Lengkap, jelas, sahih, terus kemudian terpercaya. Kebenaran konklusi dalam argumen deduktif adalah kebenaran logis, bukan kebenaran empiris. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kebenaran logis ini karena logikanya nyambung tadi, tapi bukan didasarkan pada kebenaran yang sifatnya empiris sesuai dengan fakta atau fenomena. Nah, kebenaran logis itu seperti apa sih? Semua premis benar, konklusi mengikuti semua premis, dan semua premis dapat diterima. Ini logisnya. Nah, hubungan premis dan konklusi ini diilustrasikan seperti ini. Nah, kalau dibuat metrik ini di gambar 29, nanti kalau di bukunya Pak Suarjono itu. Nah, kalau metrik berarti ada premis, ada konklusi, itu masing-masing premis dan masing-masing sisi dari metrik itu, baik premis maupun konklusi, ada kotak benar dan salah. Nah, kalau premis satu benar semuanya, benar dan konklusinya benar, premis 1, 2, 3 benar, maka konklusinya pasti benar. Nah, ini yang disebut dengan tadi, ada keadabenaraan tadi, bahwa salah satu premis ya, kalau ada benarnya, maka konklusinya nanti akan mengikuti yang tadi, yang derajat rendah tadi. Nah, kalau premis 1, 2, 3 benar, maka konklusinya pasti benar. Nah, yang kedua, kalau premis 1, 2, 3-nya benar dan konklusinya salah, ini tidak mungkin. Kalau premis 1, 2, 3 pasti benar. Kalau 1, 2, 3 benar dan konklusinya salah, ya enggak mungkin. Kalau premis 1, 2, 3-nya salah, terus kemudian konklusinya benar, bisa saja. Nah, mungkin. Premis 1, 2, 3 salah dan konklusinya salah, mungkin juga. Nah, berarti yang 1, 2, 3 yang salah semuanya, terus kemudian konklusinya salah, belum tentu benar. Bisa jadi benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, argumen yang sifatnya induktif. Kalau yang tadi deduktif, yang ini induktif, argumen yang simpulannya merupakan perampatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Kalau tadi mayor, terus kemudian minor, nah tadi ya, semua burung itu tadi contohnya binatang menyusui berparu-paru. Nah, itu adalah keyakinan yang dianggap benar, dan itu general. Terus kemudian kucing ini adalah binatang yang menyusui, nah berarti dia punya paru-paru. Sedangkan yang induktif, dia perampatan atau generalisasi dari keadaan yang sifatnya khusus. Nah, premis 1 dan 2 itu hubungannya tidak antara mayor dan minor, tapi fenomena-fenomena yang terserak gitu. Dan nanti akan dilakukan generalisasi. Generalisasi menjadikan argumen induktif ini merupakan argumen ada benarnya, plausible argument ya, bukan argumen pasti benarnya atau logis atau logical argument. Kalau yang tadi yang pertama, kemungkinan pasti benarnya itu bisa kalau masing-masing premis itu benar. Nah, kalau yang sifatnya induktif itu dibangun premis-premisnya tidak dari mayor minor, tetapi dari premis 1 dan 2 itu merupakan fenomena yang berserakan ya, tidak ibaratnya tidak general atau kemudian spesifik. Misalnya 1 biji jeruk dari karung A, manis rasanya. Nah, itu fenomena satu hal, satu premis yang merupakan fenomena satu hal.
Terus kemudian beberapa biji berikutnya manis rasanya. Nah, setelah setelah dicek lagi premis kedua, beberapa biji berikutnya manis rasanya. Apakah bisa dibuat konklusi semua jeruk dari karung A ini pasti manis rasanya? Nah, ada benarnya, tapi bisa saja salah. Nah, ini. Nah, ini. Tidak pasti benarnya. Nah, ini yang membedakan antara deduktif dengan induktif tadi. Nah, yang deduktif, misalnya semua burung berbulu, nah, kucing tidak berbulu, konklusinya kucing bukan burung. Nah, ini pasti benar, necessary true. Benar dalam artian logis tadi ya, bukan benar nanti pasti ke akhirat. Sedangkan yang argumen induktif, beberapa burung, nah, karena beberapa, ini dapat terbang. Bebek adalah burung, konklusinya bebek dapat terbang, boleh jadi ada benarnya. Bisa terbang nggak bebek? Not necessarily true. Nah, bagaimana meyakini konklusi ini benar? Nah, ini yang menjadi dasar termasuk juga bila belajar di statistik nanti. Statistik yang sifatnya induktif. Ya. Kenapa disebut statistik induktif? Ya karena ada kemungkinan benar. Ada kemungkinan benar. Ada kemungkinan benar dan tidak pasti benar. Nah, kemungkinan benarnya ini untuk mengetahui seberapa besar keyakinan untuk meyakini benarnya, itu diperlukan tingkat keyakinan tertentu, confidence level. Nah, ini nanti kalau yang dulu pernah tahu ya, kalau statistik induktif pernah diajari atau tidak ya. Nah, misalnya confidence levelnya berapa? 95% atau 95%. Nah, ini menjadi parameter untuk meyakini benar atau tidak. Kemudian ada juga argumen sebab akibat causal generation yang non deduktif tadi ya. Argumen untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor lain. Nah, sehingga argumen tadi yang satu deduktif, yang satu non deduktif, yang non deduktif satu tadi adalah induktif, yang kedua sebab akibat. Kriteria penyebaban faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat, ada efek. Faktor sebab terjadi sebelum atau mendahului faktor akibat, tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Gambarnya 2/10. Monggo bisa dilihat kalau bukunya. Nah ini yang sebab akibat tadi. Kalau nanti juga digunakan di statistik juga ya, atau misalnya di penelitian-penelitian yang sifatnya positivistik atau menggunakan data-data kuantitatif atau penelitian kuantitatif ya, itu harus ada confidence levelnya tadi. Ada yang sifatnya generalisasi tadi, atau ada yang sifatnya sebab akibat. Nanti statistik induktif ini akan menjadi tools ya untuk mengolah data-data tadi. Nah, selain itu ada kecohan atau fallacy. Nah, ada juga statistik itu untuk melihat sebab akibat. Apakah COVID ini disebabkan ini atau adanya utang menumpuk akhirnya menimbulkan kebangkrutan dan seterusnya. Ini juga bisa digunakan sebagai salah satu tools untuk statistik induktif tadi. Kemudian ada kecohan atau fallacy, ini keyakinan semu atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung cacat harusnya, faulty atau tidak valid. Orang dapat terkecoh akibat taktik membujuk selain dengan argumen yang sifatnya valid tadi. Orang dapat mengecoh atau terkecoh lantaran ada stratagem, salah nalar atau reasoning fallacy atau aspek manusia dalam berargumen. Nah, kecohan lantaran stratagem ini
dijelaskan di buku beliau ada persuasi yang sifatnya tidak langsung. Kalau stratagem ini yang menjadikan bentuk-bentuk fallacy-nya ini menimbulkan kecohan ya. Dari asersi itu tadi disebutkan asersi salah satunya ya kalau menyangkut ada unsur kebenaran, keadabenaran berarti nanti konklusinya juga akan minimal itu setara dengan keyakinan atas asersi yang terendah tadi. Stratagem ini adalah pendekatan atau cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumen yang valid atau masuk akal. Yang sifatnya persuasi tidak langsung, contohnya misalnya iklan-iklan ya, agar mau membeli produk orang, kenapa harus membeli ini? Nah ini biasanya persuasi tidak langsung. Kalau yang suka iklan visual ya gambar visualnya biasanya lebih dominan gitu, daripada alasan-alasan kenapa. Nah itu persuasi yang sifatnya tidak langsung. Ya misalnya minum vitamin tertentu gitu, merek ini gitu, maka bisa langsung jadi six pack. Nah misalnya, nah itu kan gambarnya siapa ya, figur ini itulah. Atau yang paling gampang biasanya iklan sampo gitu. Si brand ambassador ini pakai sampo ini ya, sehingga rambutnya lebat dan hitam gitu. Dan itu kan bukan karena bisa jadi kecohan ya ibaratnya. Apakah itu karena pakai sampo itu ya? Cuman dia hanya dibayar untuk mengiklankan saja gitu. Itu kan salah satu kecohan. Membidik orangnya, nah ini figuritas ya, tidak boleh nanti akan menjadi kecohan. Menyampingkan masalah utamanya apa, yang diargumenkan apa, misrepresentasi faktanya seperti apa, tetapi statementnya berbeda. Ada imbauan cacah, otoritas, tradisi, dilema semu, imbauan emosi. Nah, ini beberapa yang menjadikan kecohan dari aspek strategemnya atau lebih pada ketidakmampuan menyelaraskan asersi itu dengan fenomena atau faktanya. Ada yang salah nalar, menegaskan konsekuen, jadi nanti konsekuen dan antecedennya itu bisa ibaratnya bukan menjadikan konklusi, tapi malah justru menegaskan konsekuen, atau menyangkal anteceden, atau pentaksaan, perampatan lebih, parsialitas, pembuktian dengan analogi, terus kemudian merancukan urutan kejadian dengan penyebaban dan menarik kesimpulan pasangan. Ada aspek-aspek manusiawi, puas dengan penjelasan sederhana, kepentingan yang mengalahkan nalar, sindroma, tes klinis, mentalitas Joko Tingkir, semalam jadi, merasionalkan daripada menalar, kemudian rasio-rasio tertentu gitu, atau menggunakan parameter-parameter yang sifatnya statistik atau sifatnya numerik biasanya, persistensi, fiksasi, fungsional. Nah, silakan bisa dibaca lebih detailnya beberapa kecohan tadi. Nah, biasanya ini ada di hadapan kita, apalagi sekarang ya, masa-masa apa istilahnya, dominasi sosial media ya, sehingga ketika terutama misalnya di Twitter ya, cuma ada statement tertentu, atau kalimat di Twitter kan terbatas. Nah, misalnya mengkritik lah pemerintah atau mengkritik satu kondisi tertentu. Nah, target pembangunan tidak tinggi tapi utang terus kemudian dijawab gitu. Nah, memang bisa apa gitu lah. Memang lu bisa apa. Nah, ini kan satu bentuk konklusi yang sifatnya ya keliru ya, atau tidak
tidak menjawab permasalahan tadi, atau ibaratnya menyerang personal tadi. Nah, hal yang seperti ini kalau di dalam logika itu ya kita bisa lihat apakah nalarnya jalan atau tidak. Nah itu sih banyak yang juga nanti dieksplorasi dari. Nah, monggo ada diskusi atau mungkin ada pertanyaan nanti secara detail bisa dibaca di buku Prof. Sarjono berkenaan dengan topik ini.